Jadi untuk terkait perkembangan kasus tersebut, penyelidikan masih tetap kita lakukan pendalaman, utamanya kepemilikan bahan ini sumbernya dari mana. Kemudian untuk yang lainnya terkait penetapan tersangka dan sebagainya tentunya melalui mekanisme gelar, kita masih menunggu perkembangan dari para penyidik, mengingat masih banyak bukti-bukti atau saksi yang masih dilakukan oleh penyidik. Kemudian yang kedua terkait perkembangan identitas yang diduga sebagai tersangka Wawan tersebut, pihak keluarga kemarin sudah menyampaikan melalui pertemuan dengan pihak polisian didampingi oleh tokoh masyarakat, RT setempat, dari setempat, Pak Lurah. Pada intinya pihak keluarga sudah mengikhlaskan dan meminta segera supaya dapat disegerakan untuk dapat diambil. Nah, pihak polisian memang secara prosedur itu tetap harus menunggu dari hasil uji lapor atau dari tim forensik, di mana uji sampel selain uji sampel darah ini juga dilakukan uji sampel dari tulang karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Uji tulang ini sendiri kurang lebih masih sekitar 1 minggu, artinya mungkin sampai dengan pengujian ini selesai dan ada hasilnya, identitas dari korban ini yang diduga sebagai Bapak Wawa ini masih akan kita berikan label sebagai Mr. X. Tapi kita menghormati keputusan dari pihak keluarga yang tetap ingin mengambil dan melakukan prosesi secara Islam untuk diambil dan dapat dibuktikan. Pihak keluarga pun juga sudah membuat surat pernyataan tidak melakukan penuntutan, dan pihak penyidik juga sudah melakukan gelar dan sudah membuat surat juga kepada pihak rumah sakit untuk dapat diserahkan kepada keluarga. Kemudian untuk terkait dari body part sendiri juga sudah selesai, artinya secara penelitian atau sampel yang diambil sudah cukup semua, sehingga untuk kepentingan penyidikan kita sudah dapat memberikan bagian yang juga sebagai Bapak Wawan sendiri kepada pihak keluarga siangnya. Dan kemarin Bapak Kapolri juga bilang untuk penipuan mencari itu baik. Sebenarnya dari penyelidikan itu didapat dari mana barang-barang itu? Informasi sementara. Ya, ini yang sedang kita dalami, tapi tentunya untuk bahan-bahan itu kan sebenarnya tidak mudah diperjualbelikan. Ini kami dapat banyak sekali masukan, ada yang melalui online, ada yang mungkin mengambil dari kelompok-kelompok tertentu. Ini tentunya menjadi PR dari kepolisian, dan sesuai dengan atensi Bapak Kapolda, semuanya akan segera kita tindak-lanjuti, termasuk daerah-daerah yang selama ini banyak mendapatkan laporan dari masyarakat. Jadi pemetaan daerah ini bukan berarti di sana itu daerah yang membuat bahan petasan. Ini mungkin ada sedikit miss, tapi artinya di daerah itu sering terjadi laporan banyak sekali petasan-petasan yang mengganggu warga, sehingga kita akan lakukan investigasi lebih lanjut apakah di daerah yang tadi banyak laporan ada masyarakat ini memang di situ juga ada lokasi-lokasi atau rumah-rumah yang melakukan peracikan seperti yang terjadi di wilayah Karangtengah ini. Kalau saksi dan sudah ada berapa? Ya, terakhir kemarin ada 10, mungkin bisa bertambah, tapi masih menunggu update dari tim publik untuk saksi-saksi. Tapi tentunya semua masyarakat yang berkepentingan, artinya yang berada di seputar lokasi kejadian, itu semua kita minta keterangan apakah bagaimana hubungan dengan pihak korban, atau mungkin mengetahui apakah ada lokasi-lokasi lain yang sama seperti membuat atau peracik petasan seperti itu. Kalau saksi yang diperiksa dari mana saja, selain warga, mungkin keluarga dari korban juga atau? Iya, yang pasti saksi utamanya adalah dari keluarga. Dari keluarga ada 2 orang kakak, jadi Bapak Darman ini punya 5 orang anak. Kebetulan 2 yang menjadi korban itu, jadi masih ada 3 yang kemarin juga kita lakukan pemeriksaan. Kemudian juga dari saudara Wawa yang proses identifikasi ini yang kita masih lakukan apakah jenazah sebagai besar Wawa, ini juga kita lakukan pemeriksaan terhadap kakak dan adiknya. Setelah kemarin juga ada pamannya yang mewakili pihak keluarga, karena ya memang sampai saat ini
yang bersangkutan memang tidak ada. Jadi keluarga meyakini bahwa ada di situ Di bersama lokasi ya, ya. Dan kalau di sekitar lokasi itu kan tetangga rata-rata tidak tahu kalau di rumah itu termasuk Arifin maupun Widodo sering membuat petasan. Mungkin kalau menyalakan petasan ketika puasa ya. Dan ada informasi kalau sebenarnya barang itu mungkin barang titipan. Apakah itu juga sudah dikonfirmasi oleh petugas? Iya, itu juga bagian dari keterangan-keterangan yang sedang kita kumpulkan, tentunya masih kita lakukan pendalaman, tapi kita masih belum bisa sebutkan, masih kita dalami Iya. keterangan-keterangan lain yang memang saling terkait dengan terjadinya kejadian tersebut. Oke, baik. Dan kalau bagian yang diduga Wawa itu apanya sih, maksudnya dari bagaimana? Ya, baik, itu tadi update kasus ledakan petasan di Desa Karangbendok, Kecamatan Pangkal Kabupaten Blitar yang disampaikan oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono. Sementara itu laporan saya dari Blitar, selamat siang.